Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast PGI Rindu, ruang inspirasi dan diskusi umat. Hari ini dengan podcaster Dr. Haji Armen Ahmad, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik dan infeksi. Selayak dan sepatutnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan kesempatan yang diberikan kepada kita, dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kesempatan hari ini kesempatan yang berbahagia. Kita kedatangan narasumber dari bagian penyakit dalam, divisi endokrin, metabolik dan diabetes, RSUP M. Jamil Padang, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Beliau adalah tidak asing lagi Dr. Alexander Kam, SPPD, MSc, KMD sedang menunggu wisuda, kemudian Pinasim. Jadi sudah cukup panjang gelar beliau ini. Tidak asing lagi beliau ini di Sumatera Barat, apalagi bagi teman-teman yang berkunjung ke M. Jamil Padang. Selamat datang, Dr. Alex. Baik, selamat. Terima kasih banyak, ya. Bapak Dr. Armen. Ya. Baik, kita bacakan sedikit kurikulum PT beliau. Beliau adalah dosen penyakit dalam di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Beliau mengajar S1 dan spesialis 1 penyakit dalam. Riwayat pendidikan beliau tamat Fakultas Kedokteran Universitas Andalas tahun 2012, dokter umum, spesialis penyakit dalam 2018 di tempat yang sama sekarang. Kemudian MSc dari Universitas of South Wales tahun 2023, dan saat ini beliau tinggal menunggu penyelesaian KMD-nya. Mudah-mudahan kita doakan tidak terlalu lama lagi KMD ini beliau sandang. Jadi di bulan puasa Ramadan ini ada beberapa banyak, kalau kita lihat beberapa kejadian yang akan terjadi perubahan di tubuh kita dengan bulan puasa. Kita pahami Nabi kita Rasulullah menyatakan bahwa puasalah kamu supaya sehat. Nah, tentu itu konteks umum. Dalam konteks tertentu mungkin ada kiat-kiat yang harus dipahami. Jadi misalnya ketika berhadapan dengan penyakit-penyakit tertentu, apa yang harus kita buat. Jadi beliau ini keahliannya adalah di penyakit metabolik. Jadi mungkin pertanyaan pertama, apa yang terjadi pada tubuh kita dari segi metabolik ketika kita berpuasa, sehingga nanti ini menjadi sesuatu yang harus kita siasati supaya puasa kita dapat amalnya, kesehatan juga dapat. Baik, Dr. Armen. Terima kasih banyak, Dr. Armen, guru kami di penyakit dalam. Izin menjawab, Dr. Armen. Ya, silakan, Dr. Alex. Untuk berpuasa, memang kita disarankan untuk berpuasa agar sehat. Betul. Jadi, apa step-stepnya? Jadi step-stepnya begitu ya. Jadi step awal itu, Dr. Armen. Jadi ketika kita berpuasa, makan terakhir, mungkin kita anggap sahur ya, Dr. Armen. Ya. Setelah kita makan itu ada proses postprandial, itu insulin meningkat, dan ada keseimbangan hormon-hormon yang mengatur metabolisme yang muncul, dan fokusnya adalah bagaimana menggunakan makanan yang kita konsumsi terakhir itu menjadi tenaga. Jadi sebagian besar ini organ-organ kita itu butuh tenaga yang berasal dari makanan. Nah, otak itu hanya bisa konsumsi glukosa. Nah, jadi itulah pentingnya kita memakan makanan dengan yang mengandung karbohidrat, punya karbo tinggi. Tapi karbo yang berlebihan tentu tidak bagus. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita sesuaikan pertimbangan porsi.
Jadi ketika berpuasa, ketika sudah makan, timbullah proses bagaimana menggunakan makanan tadi menjadi tenaga. Ya. Ketika ternyata berlebih, tubuh akan menyimpang. Nah, ketika kita melakukan puasa 4 sampai 6 jam, 6 sampai 8 jam, 8 sampai 10 jam, dan seterusnya, makanan yang kita makan terakhir tadi itu berkurang. Ya. Jadi lama-lama makanan yang terakhir kita makan tidak bisa jadikan tenaga lagi, habis. Sehingga tubuh memikirkan cara bagaimana bisa menggunakan tenaga. Diambillah cadangan-cadangan. Ya. Bisa cadangannya di lemak, bisa cadangannya di otot-otot, bisa cadangan di tempat yang lain. Sehingga dia akan membentuk namanya gluconeogenesis, membentuk glukosa baru itu bisa. Jadi itulah kenapa orang bisa berpuasa berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, tapi masih hidup gitu ya. Tapi kan badannya kurus habis. Karena tubuh bisa menggunakan sumber energi dari cadangan-cadangan. Nah, ketika itu sudah terjadi, kita juga berpuasa minum ya. Hati-hati untuk mau berpuasa, jangan lupa status hidrasinya juga kita cukupkan. Nah, selain itu, ternyata setelah dipakai cadangan-cadangan gitu, Dokter Amen, mulailah bisa terjadi perbaikan sel-sel. Itu yang mungkin yang banyak orang belum sadari, bahwasanya kalau kita berpuasa agak lebih lama, gitu ya Pak, kita akan timbul reparasi sel. Jadi kita sebenarnya dengan makanan-makanan, ya ada istilahnya you are what you eat. Jadi ketika makanan yang kita konsumsi itu tidak sehat, itu akan memberikan hal tidak sehat untuk kita. Muncullah sel-sel yang mulai tidak sehat. Dengan berpuasa, dengan proses metabolisme yang terjadi saat berpuasa, nanti sel itu bisa melakukan reparasi. Akan muncul perbaikan sel, badan menjadi lebih sehat nantinya. Jadi tapi seperti oksidan antioksidan gitu, betul, ya, Dokter Ahmad. Jadi tapi tentu dengan syarat ada hal-hal yang memang harus kita ini kita pastikan dulu, apakah dalam kondisi normal-normal saja kah atau tidak dalam keadaan sakit berat. Jadi ketika normal tubuh itu akan bisa mengatasi sendiri kebutuhan kita ketika puasa gitu ya. Betul. Nah, kalau kita keadaan tidak normal seperti diabetes misalnya. Ya, jadi ketika ada gangguan metabolisme, seperti ya, pasien diabetes mellitus, ada gangguan dari hormon insulin, dari reseptor hormon insulin itu sendiri di sel-sel, berarti ada mekanisme yang agak terganggu. Nah, sehingga untuk pasien diabetes mellitus sebelum bulan Ramadan itu kita harus evaluasi dulu apakah bisa berpuasa dengan baik atau tidak. Takutnya dengan berpuasa, memaksakan berpuasa, apalagi dengan dia yang sudah komplikasi berat, komplikasinya sudah banyak, dan dia berisiko terjadi perburukan terkait metabolismenya, itu disarankan untuk tidak berpuasa dulu. Ada pertanyaan sering di masyarakat itu, kok pasien yang itu dilarang berpuasa, kok pasien yang ini diperbolehkan gitu, gimana itu? Ya, jadi ada beberapa kondisi yang dengan berpuasa ternyata metabolisme glukosanya sehingga semakin terganggu. Dia semakin tidak terkendali glukosa darahnya semakin tinggi, atau malah berisiko hipoglikemia atau gula darah. Kalau bisa tahu apa yang dipantau itu, sehingga nanti mungkin pasien itu sendiri bisa tahu dia, atau bisa dia menerima nanti ketika dokternya bilang, ibu lebih bagus tidak berpuasa daripada berpuasa, karena orang berharap ini puasa ini kan 1000 bulan malam hari. Siang-siang tentu mungkin bisa lebih dari 1000 bulan ya, karena lebih sengsara pada pagi hari daripada malam hari gitu. Betul, Dokter Aman. Jadi memang sebagian besar pasien itu berharap dia akan berpuasa. Di setiap akan masuk bulan Ramadan, pasien selalu bertanya, bukan bertanya malah, Pak saya ingin berpuasa. Jadi malah pasiennya yang ingin melakukan puasa. Boleh kita lakukan ini, boleh kita izinkan untuk berpuasa, tapi tentu dengan persiapan. Jadi kita harapkan pasiennya memang sudah terkontrol gula darahnya dan komplikasinya juga tidak end stage organ-organ yang lain. Misalkan yang kita takutkan, misalkan Dokter Amin pasien apa itu yang end stage organ itu, apa itu yang nggak boleh? Gagal tahap akhir misalnya. Gagal ginjal nggak boleh. Bukannya sebagusnya tidak gitu ya. Kita pantau. Misal kalau dia gagal ginjal tahap akhir, dia terganggu dengan status hidrasi cairannya, tentu dengan berpuasa dia akan tambah ini, tambah berat.
untuk status hidrasi cairannya. Itu yang perlu kita pantau. Karena setiap pasien berbeda-beda. Ya. Tidak bisa kita kelompokkan pasien DM dengan komplikasi A, B, C, D itu nggak boleh puasa. Nggak bisa. Karena tergantung kondisi pasien. Ya. Ada pasien diabetes, mungkin komplikasi tidak terlalu berat, Ya. tapi kontrol glikemiknya kacau balau, mungkin ada pertimbangan khusus kita. Berarti sebelum puasa itu harus kita lihat betul pola gula darahnya ya. Paling ideal itu sebenarnya 3 bulan 3 bulan sebelum Ramadan, itu. Ya. kita lakukan evaluasi. Kita lakukan evaluasi apakah memungkinkan untuk pasien tersebut melakukan puasa Ramadan. Jadi kalau stabil boleh gitu ya. Silakan. Tapi dengan ada catatan kalau terjadi seperti ini tolong dibatalkan puasanya. Ya. Kemudian obat diabetesnya ketika makan sahur gimana? Nah, jadi ada beberapa obat untuk diabetes, Dr. Amen. Jadi ada beberapa obat yang sebenarnya kita anjurkan, mungkin misalkan pasien dapat metformin misalnya, yang sering ya, metformin sama glimepiride kita contohkan obat makan. Metformin kalau misalkan kita sering kasih 2 kali atau 3 kali sehari, kalau 2 kali tinggal 1 saat sahur, 1 saat berbuka. Tapi kalau 3 kali, 1 saat sahur, 2 tablet langsung makan di saat berbuka, tetap 3 tablet. Tapi berbeda untuk obat-obat yang bisa menurunkan gula darah terkait dengan sekresi hormon insulin seperti glimepiride, gliptidon, atau sulfonylurea lainnya. Itu kalau misalkan kita biasa ngasih 1 kali, biasanya kan pasien yang minum pagi ya. Jadi kita sarankan di berbuka saja. Pindahkan ke berbuka untuk mencegah hipoglikemia. Berarti obat-obat yang jangka yang berisiko yang durasinya yang durasi obatnya panjang dan berdampak punya darah kuat, efek hipoglikemia yang kuat gitu ya. Ya, itu kita sarankan pindahkan ke Lalu kalau misalkan dia 2 kali, yang di sahur kita minta pasien minum setengah tablet saja. Setengah tablet di sahur, 1 tablet di berbuka. Ya. Kemudian kan ketika berbuka nanti itu kan gula darahnya tuh naiknya cepat itu. Ya. Nah, bagaimana pula strateginya pasien-pasien yang gangguan metabolik ini pada waktu berbuka? Betul, Dr. Amen. Jadi sarannya sih kalau pasien normal ya, Dr. Amen ya, jangan sampai kalap waktu berbuka puasa. Jadi memang disarankan, mungkin Dr. Amen lebih paham ya, kita disarankan berbuka dengan manis, dengan kurma, dengan segelas air gitu ya. Jangan langsung makan berat. Berbukalah dulu, lalu kita sholat maghrib mungkin ya, Dr. Amen ya. Jadi ketika kita berbuka puasa, kita lakukan makan, berbuka, minum, dan melakukan konsumsi minuman manis atau buah yang dengan ada kandungan glukosanya. Glukosa yang masuk itu akan merangsang insulin keluar. Jadi ketika itu insulin akan keluar itu untuk memasukkan sumber makanan tadi menjadi energi. Kalau pasien itu langsung, kadang-kadang yang namanya orang sudah puasa seharian itu begitu berbuka itu sikat semua gitu kan. Apa risiko yang akan dihadapi oleh pasien-pasien gangguan metabolik ini? Spike insulinnya, dokter. Di hormon yang tadi kita ceritakan tadi, spike-nya akan terlalu tinggi. Ketika spike-nya tinggi, perubahan hormon yang terlalu mendadak, terlalu tinggi itu sebenarnya akan memberikan dampak yang kurang baik sebenarnya. Jadi ketika dia tinggi, mungkin ada beberapa, kalau istilah anak-anak muda kayak kenyang bego gitu ya, dia kekenyangan tapi kayak susah mikir gitu ya, sangat kekenyangan. Apa biasa yang ditakutkan itu pada pasien diabetes atau gangguan metabolis yang lain? Kalau untuk pasien normal kan demikian, dokter. Kalau pasiennya ada kelainan dengan diabetes, misalkan dengan spike insulin terlalu tinggi, tentu akan berisiko terganggu gangguan kontrol gula darahnya. Jadi disarankan dengan kita berbuka sedikit dulu dengan gula, dengan kurma misalnya, dia akan naik sedikit dulu, lalu pasiennya boleh sholat, balik sholat dia baru makan besar. Jadi sudah mulai ada pergerakan naik dari insulin sedikit untuk mengontrol gula darah. Kalau ada jadwal makan obat, silahkan dimakan obat saat itu. Nanti kita pastikan pasiennya makan setelah sholat maghrib. Jadi mungkin kira-kira apa saran-saran yang penting untuk pasien-pasien kita ke depan? Kalau untuk pasien normal atau diabetes?
normal dan gangguan metabolik. Baik Dokter Arman, terima kasih Dok. Jadi kalau untuk pasien normal, kita pertimbangkan bahwasanya tolong ketika sahur tetap ikuti sunnah dari Nabi, bahwasanya kita jangan lupakan kita berdekat ya, kita sahur tadi akhirkan sahur, jangan lupa banyak minum untuk menjaga hidrasi cairan kita dengan baik. Jangan terlalu banyak karbohidrat karena kita mikir wah panjang nih puasa, kita makan nasi banyak-banyak. Tidak begitu, jadi ada porsi-porsi yang harus kita jaga. Nah, harus kita robahkah diabetes kita yang biasa? Kalau untuk diabetes tidak Dokter Arman? Enggak, tetap ya. Kalau diabetes tetap yang tetap total kalori segitu juga ya. Betul. Jadi pola piring yang sudah disiapkan oleh Kemenkes itu sudah cukup membantu ya. Pola yang dari piringku yang dari Kemenkes itu sudah cukup menggambarkan bagaimana pembagian masing-masing sumber dari makanan. Dan ketika berbuka jangan kalap, jangan lupa diri, tetap makan berbuka dengan air putih, dengan minuman manis boleh, tapi jangan terlalu banyak gulanya, terutama kalau pasien diabetes. Kalau bisa jangan terlalu banyak kandungan kalori untuk berbuka. Dengan kurma asli ya Dokter Arman ya, itu boleh, sangat disarankan kalau dengan kurma yang asli ya, yang bagus. Lalu kita lanjutkan dengan sholat, lalu kita makan bersama. Dan untuk penyesuaian dosis obat-obatan silakan kontrol ke dokter yang sudah Bapak Ibu biasa kontrol biasanya. Ya. Baik, terima kasih Dr. Alexander Kam, spesialis penyakit dalam MSC Pinasim. Insya Allah tidak lama lagi KEMD. Terima kasih untuk waktunya, sangat bermanfaat tentunya untuk kita semua, untuk masyarakat. Semoga episode ini membantu kita menjalani ibadah puasa, terutama pada sahabat PGI Rindu yang punya problem tentang penyakit-penyakit metabolik, sehingga kita menjadi lebih sehat, lebih bijak, dan lebih terkontrol kalau ada pola-pola penyakit yang ada di kita. Saya pamit undur diri, Dr. Arman Ahmad, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik dan infeksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.